Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran usul fikih. Kita sedang membahas tentang fil ami, tentang am atau lafaz umum. Yang pertama, kita pernah bahas masalah pertama tentang batasannya. Saya ulang lagi satuannya. Kemudian masalah kedua tentang am dan mutlak. Perbedaan am dalam umum dan am dalam mutlak. Sudah disampaikan, al-amu umumu sumuli wa umumul mutlaki badali. Kemudian masalah yang ketiga, fisiyagil umumi, tentang bentuk-bentuk umum. Disampaikan ada 8, walaupun bukan hanya 8. Kemudian al-masalatu rabi'atu, masalah keempat, al-fi'lul musbitu idza kana lahu aqsamun falaisa bi'amin fi aqsamihi. Apabila kata kerja positif kemudian ada bagian yang lebih macam-macam, sesuatu yang macam-macamnya lebih dari satu, maka tidak ditujukan, tidak dimanai umum untuk keseluruhannya. Hanya untuk sebagiannya saja. Itu pernah kita sampaikan. Seperti kalau kalian lupa, Nabi SAW sholat Isya setelah terbenam mega. Nabi sholat Isya setelah terbenam mega. Apakah setiap mega terbenam? Tentu tidak. Hanya pada satu saja. Yaitu ketika terbenam mega merah. Maksudnya begitu. Mega itu banyak macamnya. Tapi yang dimaksud hanya pada satu macam saja. Ketika warna ufuk barat itu gelap, tidak ada lagi warna merah, berarti sudah masuk waktu Isya. Ketika masih tersisa warna merah di ufuk barat, itu menunjukkan masih ada waktu maghrib. Itu yang dimaksud Nabi salat Isya setelah tergenam mega. Maksudnya mega merah, bukan semua mega. Berikutnya masalah yang kelima, fi wurudil ami ala sababil khosi. Datangnya hukum umum dengan sebab khusus. Sudah dicontohkan tentang halalnya binatang laut, tentang bolehnya berwudu dengan air laut. Sebab asalnya dalam keadaan darurat, tapi ketika sudah menjadi hukum berlaku siapapun boleh berwudu dengan air laut, baik dalam keadaan darurat ataupun tidak darurat. Kemudian yang sekarang masalah yang keenam. Al-masalatul sadisatu fil muqtadi. Masalah yang keenam tentang muqtadi. Al-muqtadi la umuma lahu. Muqtadi itu tidak ada keumuman padanya. Muqtadi apa artinya? Tuntutan dalam arti bahasa atau yang dituntut. Yang dimaksud di sini adalah hadza madzhabul jumhur, ini pendapat kebanyakan madhabul jumhuri, pendapat kebanyakan ulama, wa huwa labdu atau libi lil idmar. Artinya lafaz yang memerlukan idmar, memerlukan yang tersembunyi. Lafaz terutama tadi sampaikan sebagai sebuah tuntutan, itu biasanya ada hal yang tersembunyi. Tidak jelas, masih ada yang tersembunyi. Bimana anal lafdo la yastaqimu ila biidmani sain. Lafaz itu tidak bisa dilaksanakan kalau perintah kecuali kalau ada penjelasan. Kalau ada yang tersembunyi di dalamnya. Wahunaka mudmaratun muta'adadatun, yang boleh jadi yang tersembunyinya itu banyak. Faha yuqaddaru jami'uha aw yaktafi biwahidin minha. Apakah diukur, dikira-kirakan keseluruhannya atau sebagian saja? Wa dzalikal muqaddaru wal muqtada bi fatidad. Maka dikira-kirakan salah satunya. Kenapa tidak mungkin lafaz yang menyembunyikan banyak hal kemudian
disarahkan, diartikan keseluruhannya. Karena itu muqtadi la umumalahu. Sebuah ungkapan yang mengandung yang ketersembunyian, maka dia tidak menjadikan umum, tapi dikira-kirakan. Dalam bahasa kita sederhana. Dilarang masuk. Siapa yang dilarang masuk? Kan tidak berlaku umum. Kata seorang majikan kepada satpamnya, awas tidak boleh ada yang masuk ke rumahku. Apa seluruh orang tidak masuk? Tidak, pasti anak yang punya rumah boleh, pembantunya boleh. Tapi iktidaknya, tuntutannya tidak boleh masuk, dilarang masuk. Itu contoh yang sederhana. Jadi sebetulnya tidak ada yang benar-benar umum di dalam kehidupan. Apalagi sudah menjadi sebuah tuntutan. Tidak ada yang berlaku umum. Tapi tadi kalau ada yang seperti itu harus dikira-kirakan. Kalau tidak dikira-kirakan dan tidak mampu mengira-kirakan, tunggu sampai ada penjelasan berikutnya. Seperti tadi, dilarang masuk, kita sudah memperkirakan bahwa yang tidak boleh masuk adalah orang yang tidak pantas masuk. Sedangkan pemiliknya, istrinya, anaknya boleh masuk. Contoh sederhana seperti itu. Dalam hadis ada di sini disampaikan misalu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati, diangkat dari umatku al khata'u yang salah, wa nisyanu yang lupa, wa mastukrihu alaihi dan yang terpaksa melakukannya. Diangkat catatan, diangkat kalam dari umatku. Satu, yang salah. Kedua, yang nisyan, lupa. Ketiga, yang terpaksa. Fa inna hadzal kalam la yastaqimu bila takdiri liwuhinna minal ummati. Lafaz kalam itu tidak bisa digunakan, ditegakkan, ditetapkan sebagai hukum kecuali harus dikira-kirakan dengan keterjadian hal-hal tersebut pada manusia. Harus ada penjelasan atau dikira-kirakan. Kenapa tidak mungkin tanpa perkiraan seperti itu? Apa yang maksud diangkat itu? Fakudiru fi dzalika takdiratin mutalifatin kal ukubah. Maka para ulama atau kita yang menangkap dari hadis itu bisa memperkirakan banyak perkiraan. Apa yang dimaksud dihilangkan, diangkat dari orang yang lupa itu? Boleh jadi siksanya, boleh jadi jaminannya, boleh jadi dosanya. Dan itu tidak akan sama dari semua kasus. Harus dilihat kasus-kasus per kasus. Walaupun dalam urusan yang sama. Tentang orang yang lupa, orang yang salah, dan orang yang terpaksa. Tidak semua hukum sama. Itu yang namanya idmar. Contoh yang paling konkret. Orang sedang saum, lupa minum. Kemudian dia minum. Dia rufi al-qalamu. Dalam artian untuk kasus ini, dia tidak berdosa dan saumnya tidak batal. Diangkat bagi orang yang lupa dalam kasus ini, maksudnya diangkat, dia tidak berdosa dan saumnya tidak batal. Kemudian dia lanjutkan saumnya. Tapi apabila ada orang yang dipaksa makan, boleh jadi di suatu tempat yang daerah kafir, orang yang menganggap saum itu tidak baik, apalagi untuk pegawainya, kemudian memaksa pegawainya untuk makan atau minum. Apakah sama kasusnya dengan orang yang lupa makan dan minum? Tidak sama. Orang yang lupa saumnya tidak batal, tapi yang dipaksa saumnya batal. Orang terpaksa makan, dia tidak berdosa, tapi saumnya batal. Orang yang lupa makan atau minum, dia tidak berdosa, tapi dia tidak batal. Itu sebabnya muqtadi la umumalahu. Kata-kata yang seperti itu, ungkapan-ungkapan yang seperti itu tidak menunjukkan umum. Bagaimana jalan keluarnya? Harus mencari penjelasan. Al muqtadi la umalahu ba yuqaddaru.
minha ma dallad dalilu ala iradatihi. Harus dikira-kirakan apa yang dimaksud oleh dalil itu. Fa in lam yadulla ala iradatin wahidatin karena mujmalan. Kalau kita gagal untuk menetapkan perkiraan dalam salah satunya, maka kita harus mencari dalil yang lain untuk mencari penafsiran dan petunjuk konkretnya. Itu namanya muqtadi. Contoh yang paling sederhana lagi, kalau kalian disuruh oleh ayah, panggilkan beca. Apa kalian memanggil semua beca? Tentu tidak, minta penjelasan. Atau kita pergi dengan apa? Coba cari mobil. Mobil semacam apa? Mobil seperti apa? Itu kan akan beragam. Tujuan yang berbeda menggunakan kendaraan yang berbeda. Kata yang punya wewenang, carikan mobil. Maka sang pegawai tentu saja tidak mesti mencari semua mobil, semua jenis mobil. Dia harus kira-kirakan seperti apa yang diperlukan, atau cara yang paling baik tentu bertanya. Yang dimaksud seperti apa. Wujud muqtadinya saja tidak menunjukkan umum. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Untuk hari ini kita pelajari 2, nomor 6 dan 7. Karena bahasannya agak panjang. Karena itu saya gunakan kesempatan sekarang untuk 2 nomor. Masalatu sabiatu, masalah yang ke-7. Hadful ma'mul yufidul umuma. Hadful ma'muli yufidul umuma. Hadful ma'muli yufidul umuma. Maksudnya menghilangkan ma'mul. Ma'mul itu sama dengan maf'ul, objek. Artinya dalam satu jumlah, apabila dihilangkan objeknya, apa maksudnya? Apa hikmahnya? Apa yang bisa diambil darinya? Yufidul umuma. Memberi faidah umum. Apabila dalam satu lafaz tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya, tidak ada ma'mulnya, menunjukkan bahwa itu bersifat umum. Zakarul ulamaul bayana, para ulama menerangkan penjelasannya. Wa min amsilatiha, di antara contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tentu jawabnya tidak. Tapi tahu apa? Tahu segala hal, segala perkara akan berbeda, yang tahu dan tidak tahu. Bukan satu masalah. Apapun masalahnya, yang tahu dan tidak tahu itu berbeda. Tahu apa? Tahu apapun. Pengetahuan apapun akan menunjukkan bahwa yang tahu dan tidak tahu akan berbeda. Tahu apa? Tahu apapun. Itu yang dimaksud kalimat yang tadi tidak ada maf'ulnya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna. Tidak ada ya'lamun apa. Karena ditiadakan ma'mulnya berarti menunjukkan umum, apapun, tahu apapun dan tidak tahu apapun akan berbeda. Ada satu ayat yang paling populer sering kita baca dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambah-tambah bagi kalian. Apa? La in syakartum, bersyukur kepada siapa? La in syakartum itu fi'il madi. Kalau kalian i'rabkan kan fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomirin rofin mutaharik, yang tumnya apa? Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rofin fa'il. Tum itu fa'il, subjek, pelakunya. Mana objeknya? Nggak ada. La in syakartum, tidak ada objeknya. Langsung jawab syaratnya, la azidannakum, pasti kami akan tambah.
Kemudian setelahnya walain kafartum, apabila kalian kufur kepada siapa? Yang ada kafartum, kafaroknya adalah fi'il madi, kemudian disukunkan sambung dengan domir rof'in mutasil, tumnya fa'il, yang tidak ada apa? Maf'ul bihnya. La in syakartum la jidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pertanyaannya, harus bersyukur kepada siapa? Dan jangan kufur kepada siapa? Tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya, tidak ada ma'mulnya, berarti kepada siapapun. Harus bersyukur kepada siapapun dan jangan kufur kepada siapapun. Jadi bersyukur bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia, kepada ibu bapak, kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Kita harus bersyukur, bukan hanya kepada Allah. Menariknya adalah ketika bersyukurnya kepada siapapun, tapi yang akan nambah kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya kepada siapapun, bukan kepada Allah saja, tapi yang akan menambah kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ancamannya, barang siapa yang kufur kepada siapa? Tidak disebut. Dengan tidak disebut berarti tidak boleh kufur kepada siapapun. Kepada Allah tidak boleh kufur, kepada suami, kepada istri tidak boleh kufur. Maksudnya kufur nikmat tentu saja. Kepada orang tua tidak boleh kufur, kufur nikmat. Kemudian kepada siapapun yang berjasa kepada kita, kita harus bersyukur dan tidak boleh kufur. Harus berterima kasih dan menampakkan rasa terima kasih itu dengan perilaku. Setiap yang kita terima sesuaikan dengan maksud memberi kepada kita. Kepada siapa? Siapapun. Kalau kufur durhaka, kufur kepada siapa? Bukan kufur kepada Allah saja. Kufur kepada siapapun durhaka. Sebabnya ada hadis yang berkaitan dengan wanita yang paling banyak kata Rasul di neraka. Karena apa? Takfurun. Karena mereka yakfurna. Karena mereka yakfurna. Kufur. Kufur kepada siapa? Kata para sahabat. Kufur kepada Allah bukan. Yakfurnal ashiro. Kufur kepada suaminya. Sehingga mereka masuk neraka. Itu lebih mengkonkretkan apa yang digambarkan oleh para ulama, bahwa kalau sebuah kalimat, sebuah jumlah ada subjeknya, ada kata kerjanya, tapi tidak ada objeknya, maka maknanya adalah yufidul umuma, mengandung umum. Seperti tadi disampaikan, tahu apa? Tahu apapun. Tidak tahu apa? Tidak tahu apapun. Yang tahu dan tidak tahu akan berbeda. Tahu apapun dan tidak tahu apapun. Kemudian bersyukur akan ditambah-tambah oleh Allah kebaikannya. Orang yang kufur akan kena hukuman Allah. Kepada siapa? Kepada siapapun. Orang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada suami, bersyukur kepada istri, nanti kenikmatan ditambah-tambah. Tapi sebaliknya orang yang kufur kepada siapa? Kufur kepada Allah. Kufur kepada orang tua, kufur kepada siapapun. Yang orang berjasa kepada diri kita, tapi tidak ada rasa terima kasih. Inna azabi lasyadid. Kufurnya tidak boleh kepada siapapun, tapi hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kasus yang disebut hadzful ma'mul yufidul umuma. Ketika sebuah jumlah dihilangkan objeknya, itu menunjukkan umum. Jadi kalau ada satu kalimat, kata kerjanya ada, subjeknya ada, tapi tanpa maf'ul bih, maka berarti yang dimaksud dengan maf'ul bih itu semua, siapapun itu termasuk kepada yang dimaksud oleh kalimat itu. Demikian barangkali yang dapat kita pelajari hari ini. Masalah am sampai ke masalah ke-6 dan masalah ke-7. Silahkan kalian pelajari dari masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan masih ada beberapa yang harus kita sampaikan dalam pembahasan tentang am, tentang lafaz umum.
Demikian, semoga kalian mampu mengikutinya dengan penuh perhatian, walaupun tentu perlu ada konsentrasi yang lebih buat kalian, dan jangan lupa dengan mendengarkan kemudian kalian mencatat apa yang kalian dengar dan kalian tangkap, bukan hanya mendengarkan saja tapi juga mencatat semua yang kita perbincangkan. Apalagi yang naskahnya tersedia bisa dilihat untuk melatih membacanya seperti yang tadi saya contohkan. Demikian, jangan lupa absensi kalian lewat komen, kemudian mudah-mudahan kita selamanya disertai oleh kesabaran, ketabahan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang suasana masih pandemi, kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.